Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan chip group, chip, kemudian ada tutorial screen yang akan diterapkan pada project saya yaitu project tiket dari tema tiket bioskop. Dimulai dari logika tutorial screen tersebut, dimulai dari pembuka aplikasi yang dimana akan muncul duluan adalah splash screen. Kemudian pada saat splash screen itu selesai ditampilkan, maka akan tutorial screen itu muncul dengan beberapa set fragmen yang telah kita siapkan. Kemudian setelah kita selesai membaca tutorial screen-nya, maka dia akan otomatis menutup tampilan dari tutorial screen dan masuk atau diarahkan ke bagian out activity. Nah, kemudian juga logikanya itu adalah pada saat kita sudah menyelesaikan pembacaan tutorial screen, jika kita membuka aplikasinya kemudian hari, itu tutorial screen-nya tidak muncul kembali. Supaya pada saat si user membuka aplikasi berulang-ulang, itu tidak memunculkan si tutorial screen-nya berulang-ulang juga. Nah, kita akan menerapkan itu dan juga penerapan dodge indikator pada screen tutorialnya. Dimulai dari pembuatan package dulu, yang dimana package-nya itu berisi tutorial dan ada beberapa fragmen kita terapkan mulai dari fragmen 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ada kita membuat kelas Kotlin dengan nama tutorial fragment adapter dan ada tutorial activity. Nah, di bagian tutorial fragment ini dia akan memanggil berapa banyak fragmen yang akan ditampilkan pada tutorial screen. Dia akan hitung, kemudian dia akan fragmen tersebut dengan posisi yang sama. Kemudian, pada bagian tutorial fragmen 1, kita terapkan binding pada fragmennya. Kemudian untuk tampilannya kita sesuaikan dari inflatornya, kontainer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tampilan destroy-nya itu ditampilkan pada saat sudah melakukan penggeseran dari si tutorial screen 1 ke 2. Nah, itu akan mengikuti dari fragmen-fragmen berikutnya. Kemudian untuk tutorial activity. Nah, disinilah kita akan mengset dari si fragmen-fragmen tersebut. Kita mulai dari pembuatan binding, kemudian bindingnya kita daftarin si fragmen tutorialnya, kita daftarin menggunakan value dari fragment list, yang dimana listnya itu ada fragmen 1, 2, 3, sampai 5, dan ada adapter value-nya yang mengambil dari si class Kotlin tutorial fragment adapter. Nah, dia akan mengambil binding dari tutorial view page-nya. Dan juga memasangkan dodge indikator pada si tutorial screen ini. Nah, bagaimana penghitungan dodge-nya itu, dia akan menghitung berapa banyak list dari si fragmen yang akan ditampilkan di tutorial screen. Nah, juga simpan state setelah user menyelesaikan tutorial. Jika si user sudah menyelesaikan tutorial screen, maka ini sudah benar atau sudah dijalankan dan tidak menampilkan kembali berulang-ulang. Nah, setelah itu juga setelah finish tutorial juga diselesaikan dan tidak melakukan perulangan dari tampilan si tutorial screen. Nah, itu untuk tutorial activity. Dan juga di sini kita menjelaskan atau mensinkroniskan dulu si dodge indikatornya ke dalam Gradle modul app. Kita synkan ini dulu, kita masukkan di bagian dependensi dan kita masukkan di sini. Kemudian ini juga untuk pembagian chip. Nah, setelah itu kita syn dan sampai dia akan berhasil, akan ada muncul kata-kata open di atas. Nah, juga untuk penggunaan chip saya gunakan di bagian package-nya home di dalam home fragment. Kemudian saya masukkan di sini untuk si uh, si chip pada saat ditekan menggunakan TOS, mulai dari chipnya si play, chipnya upcoming,
chipnya, dan ada 4 chip yang saya jelaskan di sini. Terus ada juga penjelasan untuk si tampilan si home. Nah, pada saat kita mencek bagian si activity tutorial, dia akan menyimpan bagian dots. Nah, yang dimana dots tersebut sudah kita set, dia akan menjumlahkan atau menghitung sesuai berapa splash fragment yang kita sediakan, maka dotsnya juga berjumlah seperti itu. Nah, kemudian kita set di bagian activity tutorialnya ada view page dan ada dots indikator. Nah, kemudian juga di bagian fragment 1, tutorial fragment 1 kita tentukan ini, fragment 2 kita juga setnya, fragment 3, 4, dan 5 terakhir. Kemudian untuk bagian home itu kita tambah atau kita ubah untuk bagian filternya atau bagian chipnya, kita ubah menjadi chip, yaitu dengan menampilkan beberapa menu, ada play, upcoming, food, dan drink. Nah, di sini nanti akan bisa dipencet, dia akan menampilkan toast dari masing-masing buttonnya. Nah, di sini kita menjelaskan juga error, tadi juga error pada saat melakukan chip, mengset chip pada bagian si home fragment, yang dimana saya tidak mengset bagian si layout hedge sama width-nya, sehingga chip-chip yang sudah digunakan ini tidak bisa terpanggil atau error. Itu tadi terkendala error, juga tidak di-set, disinkroniskan pada bagian implementasi dependensinya. Nah, mungkin sekarang untuk bagian demo, di mana mulai pada saat demonya dijalankan, maka akan muncul langsung pada saat splash screen tadi akan muncul langsung seperti ini. Kita bisa go share. Nah, dotsnya itu akan menyesuaikan dari jumlah fragmen yang kita set. Kita geser lagi, kita bisa geser lagi sampai habis dan akan menutup otomatis. Akan diarahkan ke bagian out. Nah, untuk layout dari button dari edit text-nya email dan password itu sudah disesuaikan menggunakan grid layout. Nah, kita bisa masuk ke dalam sini, gmail.com, sini juga .com. Nah, kita bisa remember me atau tidak. Kalau remember me, pada saat kita masukkan kembali ke aplikasi, maka tidak perlu login lagi. Jika tidak, maka kita harus login setiap memasuki si aplikasi. Nah, akan muncul pemberitahuan dan ini tampilannya. Pada saat kita hapus, nah, maka tutorial screen tersebut sudah tidak muncul lagi setelah splash screen. Dia akan langsung ke bagian halaman menu. Nah, buka ke menu utama, maka kita akan melihat ada home, ada voucher, ada juga chip group. Yang bisa kita tekan akan muncul si toastnya. Ini juga kita muncul toastnya, ini juga, dan ini juga. Nah, itu merupakan penerapan dari chip group, chip group, terus ada grid layout, dan ada juga si screen tutorial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.